Assalamualaikum teman-teman. Baru-baru nih aku lihat lagi heboh berita tentang, bukan berita sih, apa namanya tuh, beredar video pengakuan seorang perempuan namanya Esther Lubis, sama marga yang sama aku, Lubis. Di dalam videonya itu ini aku nggak bicara politik ya, dia katanya udah 2 kali milih Pak Jokowi, terus katanya nyesel dia 2 kali milih, rupanya merasa tertipu lah ya. Mungkin si kakak ini nggak puas mungkin dengan kinerja Jokowi ya kan, mungkin nggak sesuai harapan dia. Nggak masalah sebenarnya, namanya manusia ya kan, beda-beda. Ada yang mungkin masih masih yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, mungkin ada juga yang nggak puas gitu ya kan. Gak usah kalian tanya aku puas atau nggak puasnya, pribadi aku itu nggak perlu kalian tahu. Malas aku nanti puas tahun dia diserang-serang aku. Nah pokoknya aku hanya ceritakan si kakak inilah ya kan. Nah itu nggak masalah ya, di videonya itu dia sampai kayak menangis gitu ya kan, karena dia katanya merasa tertipu lah. Nah, tertipu kayak mananya nggak ngerti lah aku. Nah nggak ada masalah sebenarnya ya kan, dia mau kecewa, mau mengutarakan kecewaannya tuh, mau bikin video tentang ketidakpuasannya terhadap kinerja Pak Jokowi, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah di sini, netizen tuh kan memang bukan netizen sebenarnya, dia sendiri katanya yang mengungkap kebohongannya sendiri. Yang jadi masalah, dia ngakunya udah 2 kali milih Pak Jokowi, total satu periode kan 5 tahun. Berarti kalau dia milih 2 periode berarti 10 tahun. Nah yang jadi permasalahan netizen ya aku juga sebenarnya kan, karena lucu aku lihat videonya. Masalahnya umurnya masih masalah umurnya pun masih simpang siur itu. Ada yang bilang 23, ada yang 24. Kita anggap aja lah 23 karena itu yang paling banyak aku tengok, katanya umurnya masih 23 tahun. Kalau umur si kakak ini 23 tahun, dia milih Jokowi 2 tahun 2 periode, berarti 10 tahun. Berarti 10 tahun yang lalu dia udah bisa nyoblos dong di umur 13 tahun. Nah itulah yang jadi masalah terakhir, jadi dirujak netizen deh kan. Karena gini, dia buat video nangis-nangis, itu kata netizen gak ada air mata. Memang aku tengok video gak ada air matanya memang. Dia katanya merasa tertipu, tapi dia sendiri berusaha menipu orang lain. Entah apalah tujuannya, nggak tahu lah kita ya kan ya. Tapi ya namanya orang buat video gitu kan kebanyakan untuk cari perhatian ya kan, supaya followernya banyak, supaya ada pemasukannya, nggak ngerti lah pokoknya gitulah. Nah mungkin itulah dia menggait follower biar bisa dapat pendapatan, bisa jadi ya kan. Cuman masalahnya cara dia itu yang tidak disukai netizen, termasuk aku. Setiap aku buat video pulanglah dia. Kenapa bang? Kenapa? Udah sana lah. Kata mama ya. Kata mama siapa? Cocok nggak ini Raka sama ini apa? Jadi cewek. Si Raka jadi cewek. Siapa yang ngomong? Main karet. Si Raka main karet. Iya main karet. Ya udah nggak apa-apa lah, laki-laki main karet. Kenapa emang? Nggak ada masalah. Ya dia jago, cuma malu. Ya udah nggak ada masalahnya itu mau main karet. Gatel kayaknya memang Mi. Kenapa gatal-gatal lagi? Ribut dia, gatal-gatal kakinya. Gara-gara tadi sore. Dipanggil. Dipanggil setante kok. Gatel. Sore tadi dia main-main, nggak sengaja kepijak ulat bulu. Ulat bulu hijau. Agak gatal-gatal kaki. Padahal aku suruh cuci juga kakinya kan. Jangan jauh-jauh main ya bang ya, udah malam soalnya. Dah, sampai mana tadi kita ceritanya? Oh ya, itulah cara dia itu. Dia mengaku tertipu, tapi nyatanya dia menipu orang.
masih mending. Kalau dalam pernyataannya tuh dia bilang gini, 2 periode aku mendukung Pak Jokowi, yang 1 periode aku belum bisa dukung. Begitu umurku sudah memasuki usia cukup untuk mencoblos, aku pilih Pak Jokowi. Sudah 10 tahun aku mendukung Pak Jokowi, ternyata aku tertipu. Ternyata tahun ini, di periode kali ini, aku tidak puas dengan kinerja dia. Nah, itu masih betul lah itu. Nah, masih terima perasaan netizen. Tapi masalahnya kalau dia bilang aku memilih kan berarti asumsi orang-orang yang mendengar termasuk aku ya kan. Berarti dia ikut mencoblos. Nah, itulah yang dipermasalahkan orang. Kenapa harus nipu-nipu masalah ini? Dan terus ada, nggak tahu aku nih valid atau tidak ya, jangan kalian sangka pula aku bikin-bikin berita fitnah atau hoax ya kan. Aku cuman ini aja karena ketepatan dapat sama aku. Ada yang bilang katanya si kakak ini, si kakak Esther ini, katanya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum. Nah, itu juga yang jadi pertanyaan netizen, orang hukum kok nanti kan suatu saat kan dia entah jadi pengacara, entah pun jadi jaksa atau apalah, pokoknya profesi-profesi yang berhubungan dengan dunia hukum ya kan. Ibaratnya belum jadi udah nipu. Nah, kayak mana tuh nanti kok ibaratnya dia nanti kedepannya jadi aparat hukum, bisa dipercaya nggak kinerjanya? Nah kan, itulah akibat tipu-tipu di dunia sosial media, bisa terancam itu masa depannya. Apalagi namanya, sekali lagi aku bilang ya kan, seperti yang sering dibilang orang, jejak digital tuh nggak akan bisa hilang. Memang katanya dia udah ngapus videonya itu. Nah, tapi itulah yang jadi masalahnya. Kata share, share bagi nih, udah tersebar juga videonya kemana-mana. Kayak mana menghapusnya itu lagi? Kayak mana dia melacak videonya tuh yang udah disebarkan orang-orang? Nah, itulah. Nah, kayak mana pula nanti ke depannya kalau orang misalnya dia jadi pengacara nih, nah, atau jadi hakim nih, misalnya ya kan. Nah, toto pas ketepatan ada orang pakai jasa dia, misalnya gitu. Tahu? Ini kan penipu dulu, begini. Apa bisa dipercaya nanti keputusannya tuh kok dia jadi hakim? Kan gitu jadinya. Jadi ini jadi pelajaran buat Kak Esther ini. Buat kita juga lah ya kan. Jangan diajak kita juga kan. Untuk membuat sebuah video, buat postingan, pikir ke depannya kayak mana. Dampaknya kayak mana. Memang betul nggak akan hilang itu namanya jejak digital. Kok hapus video kau pun udah sebar orang kemana-mana. Nah, ini buktinya kata dia ada dihapus videonya, dapat aku videonya. Lewat di beranda aku, kayak mana? Coba. Itulah aku, tapi nggak tahu lah kayak Esther tuh kayak mana sekarang. Nggak dapat aku beritanya. Kayak mana ke depannya dia nanti. Ya semoga jadi pembelajaran aja lah sama dia. Aku pun bingung mau ngomong. Itulah kalau memang kau mengungkapkan kekecewaan, ungkapkan aja apa yang kau rasakan. Tapi janganlah pula menipu-nipu, apa adanya aja udah. Apa yang bikin kau kecewa? Ungkapkan dengan penuh kejujuran. Ya, seperti yang gue bilang, apa adanya, jujur, ya kan? Kita apa adanya, insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan isi konten kita ini. Ya, nggak tahu lagi aku mau ngomong apa, nggak habis pikir masalah. Kecewa juga aku sama Kak Esther nih. Bukan aku rasis ya, enggak ya. Kalau kami, misalnya apalagi aku yang sama dengan dia, kalau ibaratnya adalah satu orang yang marganya sama dengan aku, kok membuat kesalahan kayak gini, ya gitu lagi yang aku bilang. Ikut malu apa daripada. Assalamualaikum.